Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tawa sarkastik Pangeran Ketujuh mereda, dan Pangeran Ketujuh menampar kuali alkimia dan aroma pil yang sangat kaya membumbung ke langit. Dalam kilatan cahaya spiritual, pil biru bulat muncul di mata semua orang. Pil ponik hijau. Bailo melihat pil hijau itu dan berkata dengan ekspresi mengeras. Yang disebut pil hijau adalah pil mujarab tingkat tinggi tingkat ketiga. Meski belum mencapai puncak tingkat ketiga, tapi tidak terlalu jauh. Pangeran Ketujuh tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan pil bundar itu jatuh ke tangannya. Dia telah mencoba menyempurnakan pil ponik hijau ini berkali-kali sebelumnya. Namun pada akhirnya semuanya gagal. Dan sekarang dia akhirnya berhasil menyempurnakan pil ini. Tuan Muda Chu, jika tidak berhasil, Anda harus mengaku kalah secepatnya. Pangeran Ketujuh tertawa bangga. Wajah Chu Guangsheng menjadi serius. Dia mengabaikan Pangeran Ketujuh yang sombong dan menatap bagian dalam kuali alkimia. Cahaya di matanya semakin terang. Berikan padaku. Pada saat ini, dia membentuk segel dengan tangannya lalu berteriak. Di dalam kuali alkimia, api berkobar dengan cepat, dan aroma alkimia yang kuat memenuhi udara. Aroma pil yang sangat murni. Wajah Muki bergerak. Dia menatap kuali di depan Chu Guangsheng dengan sedikit cahaya aneh bersinar di matanya. Dibandingkan dengan dia, ekspresi bangga di wajah Pangeran Ketujuh berangsur-angsur mengeras ketika aroma pil memenuhi udara. Bajingan ini tahu cara menggertak. Dia berkata dengan dingin. Namun saat dia mengatakan ini, jantungnya berdebar kencang dan perasaan tidak menyenangkan muncul. Mata Chu Guangsheng berkilat dan dia menampar kuali alkimia dengan telapak tangannya. Diikuti dengan suara mendengung yang aneh. Saat berikutnya, bersama dengan wangi kuat mawar merah yang membumbung ke langit, cahaya biru bermekaran darinya. Perlahan membuka cabang dan daunnya seperti 100 bunga yang sedang mekar. Pangeran Ketujuh melihat dengan ekspresi muram dan melihat pil biru yang sangat bulat di tengah cahaya. Permukaan pil itu ditutupi dengan garis-garis aneh dan aura misterius tak dapat dijelaskan memenuhi udara. Apakah ini pil biru? Dia menatap pil biru itu dengan bertanya dengan heran. Suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Yang disebut pil roh biru ini adalah pil puncak kelas 3 yang memiliki kekuatan untuk menghangatkan dan menyehatkan ruang dan memiliki efek ajaib dalam meningkatkan kultivasi. Dia sebenarnya memurnikan pil roh biru. Wajah Mungking dengan Bailo juga penuh dengan keterkejutan. Mereka awalnya mengira bahwa pil yang dimurnikan oleh Chu Guangsheng pasti memiliki kualitas yang sama dengan pil King Feng. Namun, kini tampaknya mereka terlalu meremehkannya. Junior yang luar biasa. Mukingmu berkata sambil tersenyum senang. Penampilan Chu Guangsheng membuatnya sangat puas. Liu Fei yang duduk di sampingnya juga mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan perasaan cinta yang terungkap pada saat itu sangatlah menawan. Chu Guangsheng mengulurkan tangannya dan cahaya biru keluar, berubah menjadi pil bundar yang dia pegang di tangannya. Merasakan kehangatan datang dari telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Dengan bantuan pil roh biru ini, dia akan mampu menerobos ke ranah juding tingkat 9 yang sudah dekat. Bagaimana? Penampilanku tidak mengecewakan Pangeran Ketujuh, kan? Chu Guangsheng menoleh ke arah Pangeran Ketujuh, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Begitu kata-kata ini keluar, Pangeran Ketujuh menjadi sangat marah, hingga wajahnya berubah menjadi ungu dan seluruh tubuhnya gemetar. Jangan terlalu bangga terlalu dini. Dia menjentikkan lengan bajunya dengan keras
dan berkata langsung kepada Muking dan Bailo, "Selamat tinggal, pergi, tinggal di sini sekarang hanya meminta penghinaan. Dasar bajingan kecil, mari kita tunggu dan lihat." Saat dia melangkah keluar dari halaman, tatapan dingin tiba-tiba melintas dari mata pangeran ketujuh. Dia akan membalas penghinaan hari ini 100 kali lipat. Memikirkan hal ini, dia langsung pergi. "Selamat, teman kecil Cu." Di halaman, Muking memandang Cu Kuangseng dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Cu Kuangseng melambaikan tangannya dan berkata, "Pangeran ketiga, sama-sama." Hahaha. Muking tersenyum, lalu wajahnya berangsur-angsur menjadi serius dan berkata, "Ini kan teman kecil dulu hari ini." Dia berbicara, dia menatap Cu Kuangseng dengan cermat. Matanya penuh pertanyaan. Cu Kuangseng tersenyum tipis dan berkata tanpa komitmen, "Apa yang dikatakan pangeran ketiga?" Setelah mendengar ini, hati Muking tiba-tiba bergetar. Dan matanya menatap Cu Kuangseng penuh dengan makna dan tidak dapat dijelaskan. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan perlahan, "Bakat Junior dan Wuzong yang datang ke ibu kota kekaisaran kita kali ini, semuanya adalah orang-orang dengan bakat luar biasa. Mungkin di konteks terakhir, mereka tidak akan terbatas pada apel kelas 3. Jadi untuk itu, teman kecil itu harus bersiap sepenuhnya." Di akhir kata-katanya, nada suara Mungkin penuh dengan kesungguhan. Jelas sekali dia cukup takut pada Dan Wuzong. Mendengar ini, Cu Kuangseng terdiam beberapa saat, lalu bertanya, "Berapa lama waktu yang saya punya?" 1 bulan. Mendengar ini, Cu Kuangseng mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Berkat dukungan pangeran ketiga dan keluarga kerajaan, saya akan berusaha sebaik mungkin." Dia tidak mengatakan apapun secara sembarangan, yang yakin dapat mengalahkan alkemis dan Wuzong. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang berani datang ke ibu kota kekaisaran untuk memprovokasi, pastilah orang-orang dengan keterampilan tingkat lanjut dan bukan orang biasa. Muking mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dalam waktu sebulan ini, tolong cepat dan bersiap." Memalingkan mukanya dari pangeran ketiga, Tuan Bai menoleh untuk melihat Cu Kuangseng dan berkata dengan nada serius, "Jika Anda membutuhkan sesuatu selama periode ini, katakan saja. Saya akan melakukannya," kata Cu Kuangseng pelan. Setelah selesai berbicara, dia dan Liu Fei saling memandang dan berkata sambil tersenyum, "Senior, kita pergi dulu." Cu Kuangseng mengangguk dan meninggalkan halaman kecil bersama Liu Fei. "Aku ingin tahu apa hasil dari pertarungan antara kekaisaran Shenlong dan Da Wuzong saat ini." Sebuah suara lembut bergumam dan sosok Bailo menghilang dari halaman. Begitu dia meninggalkan halaman kecil, Cu Kuangseng berpisah dari Liu Fei dan langsung kembali ke kamarnya. Di ruang pohon kuno, di tanah ungu tempat Cu Kuangseng duduk bersila, di depannya ada kuali alkemia dan tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya dengan warna yang berbeda. Dia menatap bahan obat yang memancarkan aroma obat yang kuat. Ekspresinya sedikit berkedip. Dan Wuzong, dia berbisik pelan, dan sedikit nadanya panas di suaranya. Dia selalu memiliki kepercayaan pada alkimia. Dia secara alami berharap bisa melawan para jenius dan Wuzong kali ini. "Ayo mulai." Cu Kuangseng menarik napas dalam-dalam, menekan gelombang di hatinya, dan perlahan menutup matanya. Sebelum menyempurnakan pil mujarab, dia perlu menyesuaikan kondisinya ke tingkat yang optimal. Karena bulan depan, dia harus memasuki semacam kegilaan. Di dalam ruang pohon, Cu Kuangseng melambaikan telapak tangannya, dan dia melemparkan pil itu ke dalam kuali alkimia. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ramuan itu meleleh menjadi cairan, dan aroma obat yang kuat menyebar. Kondensasi pada saat ini, ketika api di kuali alkimia turun hingga suhu tertentu, terdengar suara pelan.
Nyala api menderu dan cairan di dalamnya seperti dikompres oleh tangan yang tak terlihat perlahan-lahan menyatu. Tidak lama kemudian, ramuan ungu bulat terbentuk di kuali alkimia dan aroma ramuannya mengalir ke wajahnya memenuhi ruangan. Cukuangseng mengulurkan tangannya dan pil ungu itu ditangkap dan jatuh ke tangannya. Pil awan ungu, pil puncak kelas 3. Dia menatap pil di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Selama periode waktu ini, saat dia dengan panik memurnikan pil mujarab, dia menjadi semakin mahir dalam mengendalikan proses pemurnian. Hingga saat ini, dia berhasil menyempurnakan pil puncak kelas 3 hanya dalam separuh waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sekarang, aku bisa mencoba menyempurnakan pil tingkat tinggi. Cukuangseng menyingkirkan pil Ziyun dan bergumam. Dari perkataan Tuan Bai dan Pangeran ketiga, dia tahu bahwa di antara generasi muda dan Wuzong yang datang ke ibu kota kekaisaran untuk menantang mereka terdapat bakat alkimia yang sungguh luar biasa. Mungkin orang ini sekarang memiliki kemampuan untuk memurnikan pil kelas 4. Memikirkan hal ini, wajah Cukuangseng penuh kesungguhan. Menghadapi lawan yang begitu kuat, dia juga perlu bekerja keras. Dia melambaikan telapak tangannya dan setiap tanaman obat dilemparkan ke dalam kuali alkimia. Kemudian dilalap api yang berkobar dan secara bertahap berubah menjadi cairan. Selanjutnya, Cukuangseng mencoba menyempurnakan pil tingkat tinggi, tetapi semua upaya ini gagal. Cukuangseng tidak berkecil hati dengan hal ini, karena dia tahu betapa sulitnya menyempurnakan pil tingkat ini. Akan menjadi lelucon jika dia berhasil menyempurnakan dengan mudah. Jadi setelah gagal lagi dan lagi, dia mencoba lagi dan lagi. Di bawah siklus yang membosankan ini, dia secara bertahap menemukan beberapa cara untuk menyempurnakan tingkat pil ini. Tidak perlu terburu-buru seperti lalat tanpa kepala. Saya harap saya dapat menyempurnakan pil ini sebelum pertemuan alkimia ibu kota kekaisaran dimulai. Cukuangseng menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah api yang membara, menggenggam tangannya erat. Awalnya dia berencana dia ingin menggunakan keajaiban pil roh biru untuk meningkatkan kultivasinya. Namun kini nampaknya untuk bisa bersaing dengan Dan Wuzong kali ini, dia hanya bisa mengesampingkan masalah tersebut untuk waktu sementara dan meningkatkan kemampuan alkimianya terlebih dahulu. Dengan rencana ini, Cukuangseng tidak ragu-ragu dan langsung melambaikan telapak tangannya untuk mengaktifkan api di kuali alkimia secara maksimal. Dia memasukkan pil obat dengan warna berbeda ke dalamnya, dan saat api menyala, ramuan itu perlahan meleleh. Dan ketika Cukuangseng memasuki proses alkimia yang membosankan, suasana dingin memenuhi istana di kota kekaisaran. Keluar, Pangeran ketujuh mengetukkan jarinya ke meja dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat suaranya jatuh dalam kegelapan di belakang, sebuah bayangan mengeliat aneh, dan akhirnya secara bertahap berubah menjadi bentuk manusia dan berjalan keluar. Ada apa perintahmu, Tuan Muda? Bayangan hitam itu diselimuti jubah hitam, dengan hanya sepasang mata dingin yang menatap Pangeran ketujuh di depannya. Bunuh seseorang untukku, kata Pangeran ketujuh perlahan dengan cahaya dingin di matanya. Tuan Muda, tolong bicara. Bayangan hitam itu berkata dengan suara yang nyata dan khayalan. Mendengar ini, Pangeran ketujuh menghentikan gerakannya dan berkata dengan dingin, Cukuangseng. Begitu tiga kata ini keluar, ekspresi He Ying tampak berfluktuasi. Apakah Cukuangseng, siswa dari Akademi Empat Roh yang diundang oleh Raja Ironwood untuk menenangkan pertempuran? Benar, itu dia, Pangeran ketujuh mengangguk. Mendengar kata-kata ini, bayangan hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda, orang ini diundang secara pribadi oleh Raja Ironwood. Jika dia mati tanpa alasan, dia mungkin akan membangkitkan murka Raja Ironwood.
Pangeran ketujuh tersenyum tipis, lalu berkata dengan tatapan dingin di matanya, "Itu mengapa aku ingin kamu mengambil tindakan. Selama kamu melakukannya dengan bersih, Raja Ironwood tidak akan berani melakukan apapun padaku. Pawan mengerti? Ayo lakukan sekarang." Melihat sikap tegas Tuan Muda, bayangan hitam itu berhenti berkata lagi. Tubuhnya berputar dan akhirnya menghilang ke dalam istana. Pangeran ketujuh mengangkat kepalanya, lalu melihat ke arah Cukuangseng dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Bajingan kecil, kali ini pangeran mengirimmu pembunuh utama istana pangeran ketujuhku. Kuharap kau bisa mati secepat yang kuinginkan." Di ruang pohon kuno, kuali alkemia bergetar hebat, dan sinar cahaya menyilaukan keluar darinya, menerangi seluruh ruangan. Cukuangseng tampak bersemangat. Dia mengulurkan tangannya dan memukul kuali alkimia, dan semacam seberkas cahaya keluar darinya dan jatuh ke tangannya. Melihatnya ke bawah, pel merah tua muncul di telapak tangannya. Pel jiwa gelap. Cukuangseng menatap pil merah tua itu dan berkata, "Yang disebut pil jiwa gelap ini adalah pil yang sangat agak aneh. Fungsinya hanya satu, yaitu meningkatkan kualitas cakra Zotian. Tidak diragukan lagi, ini sangat menggoda bagi para praktisi Rana Zotian. Karena alasan mendasar mengapa praktisi Rana Zotian begitu kuat adalah karena mereka berasal dari cakra Zotian. Namun, pil jiwa gelap yang saya sempurnakan belum lengkap. Paling-paling, itu hanya dapat dianggap sebagai pil kelas 4 yang tidak lengkap." Cukuangseng membuang mukanya dan melihat sisi pil jiwa gelap. Rasa ketidaklengkapannya terungkap. "Selanjutnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pil jiwa gelap ini." Cukuangseng menarik napas dan berkata perlahan. Setelah berbicara selesai, dia melambaikan telapak tangannya, dan pel jiwa gelap berubah menjadi cahaya hitam dan ditembakkan ke dalam kuali pel. Saat berikutnya, nyala api membumbung, dan suhu yang mengerikan menyebar, membungkus semua pel jiwa gelap di dalamnya. Wajah Cukuangseng menjadi serius, tangannya berubah, dan kekuatan spiritual yang kuat keluar dari sela-sela alisnya dan dituangkan ke dalam kuali alkimia. Setelah itu, pel jiwa gelap yang terbungkus dalam api perlahan-lahan meleleh di bawah tarikan kekuatan mentalnya. Secara bertahap, genangan cairan hitam muncul di kuali alkimia. Ekspresi Cukuangseng menjadi lebih serius saat ini. Dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan mentalnya dan mengeluarkan magasin dan cairan hitam sedikit demi sedikit. Dan waktu berlalu. Dalam situasi ini, perlahan berlalu. Saat fajar pada suatu hari menyinari kota kekaisaran, suasana seluruh ibu kota kekaisaran mendidih. Karena hari ini adalah hari pembukaan pertemuan alkimia ibu kota kekaisaran. Terima kasih.